Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu lagi di semester yang kedua ini. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan siap untuk kembali ke sekolah online hari ini. Oke? Kita masih mempelajari tentang IPA. Kita masuk ke tema yang keenam ya anak-anak, yaitu tentang daur hidup hewan. Coba anak-anak perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini Ustazah memiliki dua gambar. Yang pertama, di sini ada gambar tentang kucing. Kita lihat gambar yang pertama dulu ya. Ini ada anak kucing, kemudian menjadi kucing muda, dan akhirnya menjadi kucing dewasa. Yang kedua nih, gambar yang kedua yaitu tentang ayam. Ayam ini dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam, dan akhirnya menjadi ayam dewasa. Kalau anak-anak perhatikan gambar tersebut, setiap hewan pasti ya mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak sampai ke dewasa. Setiap hewan itu pasti mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangannya ini berbeda-beda anak-anak. Nah, tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan itulah yang disebut sebagai daur hidup atau siklus hidup. Nah, pada tema 6 kali ini kita fokus akan belajar tentang daur hidup atau siklus hidup hewan, yaitu suatu tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Kalau anak-anak perhatikan gambar yang sebelumnya, tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari kucing tentu berbeda bukan dengan tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari ayam? Berbeda bukan? Nah, Ustazah memiliki contoh yang lainnya. Contoh daur hidup hewan. Yang pertama nih, daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu ini dimulai dari telur. Kemudian telur akan menetas menjadi ulat. Ulat kemudian nanti akan menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu akan keluar kupu-kupu muda dari dalam kepompong, dan kupu-kupu muda ini nantinya akan menjadi kupu-kupu dewasa yang siap untuk bertelur kembali. Ini salah satu contoh daur hidup, yaitu daur hidup kupu-kupu. Saya masih punya contoh yang lain nih. Kalau yang gambar kedua, ini adalah daur hidup ikan, yaitu dimulai dari telur. Telur akan menetas menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil akan berubah menjadi ikan dewasa. Yang ketiga, daur hidup kadal. Dimulai dari telur, kemudian akan menjadi kadal muda. Selanjutnya menjadi kadal dewasa. Nah, ini 3 contoh daur hidup hewan. Tentunya masih banyak lagi contoh daur hidup hewan yang lainnya, bukan? Nah, di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Ada pula yang tidak loh anak-anak. Jadi kalau kita perhatikan gambar yang sebelumnya, itu terlihat bahwa ada hewan yang dalam setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya itu mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk inilah disebut sebagai hewan yang mengalami metamorfosis. Apa anak-anak? Metamorfosis, yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jadi, hewan yang mengalami metamorfosis ini dalam setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya akan ada perubahan bentuk. Lalu, hewan apa saja ya yang mengalami metamorfosis ini? Kita cari tahu ya. Yang pertama, coba. Di sini ada daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu ini menurut anak-anak mengalami metamorfosis atau tidak ya? Kita cermati.
Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian telur menjadi larva. Larva ini kemudian akan menjadi pupa. Dari dalam pupa muncullah kupu-kupu muda, baru nantinya menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Kalau kita perhatikan, dari setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk atau tidak? Bentuk larva dengan bentuk pupa itu menurut anak-anak sama atau berbeda? Ya, betul. Berbeda bukan? Sehingga kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Dengan demikian, kupu-kupu ini memiliki daur hidup hewan dengan metamorfosis. Saya ulangi ya, kupu-kupu itu termasuk hewan yang memiliki daur hidup dengan metamorfosis. Nah, coba kita bandingkan dengan gambar kedua ya anak-anak. Di gambar kedua, ini Ustazah memiliki daur hidup ayam. Dimulai dari telur yang kemudian menetas menjadi anak ayam. Dan anak ayam nantinya akan menjadi ayam dewasa. Nah, coba anak-anak perhatikan. Apakah terjadi perubahan bentuk tubuh dari ayam ini? Antara ayam yang kecil dengan ayam dewasa, apakah bentuknya berubah anak-anak? Tidak, ya, betul. Ayam ini tidak mengalami perubahan bentuk. Ayam ini hanya mengalami perubahan ukuran. Ukuran tubuhnya jelas berbeda bukan dari anak-anak dengan yang dewasa, tetapi untuk bentuknya itu sama. Sehingga ayam ini termasuk hewan dengan daur hidup tanpa metamorfosis. Gitu ya anak-anak. Nah, ada satu lagi contoh yaitu daur hidup dari belalang. Daur hidup belalang itu dimulai dari telur anak-anak, kemudian telur berubah menjadi nimfa. Nimfa itu artinya adalah hewan yang masih muda. Nimfa-nimfa ini nantinya akan berubah menjadi dewasa. Coba anak-anak perhatikan, apakah nimfa ini mengalami perubahan bentuk sampai akhirnya menjadi imago atau menjadi belalang dewasa? Ya, ternyata belalang ini mengalami perubahan bentuk anak-anak. Di mana ya perubahan bentuknya? Coba anak-anak perhatikan. Ketika belalang ini masih berupa nimfa atau masih muda, belalang ini belum mempunyai sayap anak-anak. Namun ketika belalang ini sudah dewasa, belalang ini mempunyai sayap dan akhirnya bisa terbang. Nah, atau kalau belalang bukan terbang ya, tapi bisa melompat. Nah, itulah mengapa belalang ini termasuk hewan yang memiliki daur hidup dengan metamorfosis. Karena pada setiap tahapannya itu ada perubahan bentuk tubuhnya, di mana yang tadinya tidak mempunyai sayap, akhirnya mempunyai sayap saat dewasa. Nah, apakah anak-anak ada yang kesulitan? Semoga anak-anak mengerti ya dengan penjelasan Ustazah. Untuk pertemuan pertama kali ini, Ustazah cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pekan depan kita berjumpa kembali. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.